Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, di mana Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini Jumat 22 November 2024 kami bisa hadir menyapa Anda kembali. Meskipun ya kadang-kadang hujan ini membuat kita jadi lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan ya keluarga Fast ya. Sehingga malam ini kami mohon maaf untuk Bu Menu menyapa. Kami hadirkan sedikit lama dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi ini tidak mengurangi dari esensi perjumpaan kita di malam ini keluarga Fast. Di mana nanti kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber. Ada Mas Arsyad Yudatama selaku manajer operasional Nugo Internasional. Jadi kalau Anda selama ini melihat di aspal ya kan, mengaspal di jalan Magelang dan sekitarnya, Nugo Internasional dengan kemewahan yang luar biasa, luxurious bus. Nah, kita akan tahu dan kita akan kulik abis bagaimanakah Nugo Internasional ini ya. Langsung bersama dengan manajer operasionalnya Nugo Internasional Mas Arsyad Yudatama. Nanti Anda juga bisa berkesempatan tanya langsung barengan beliau di 0815 78709640-nya. Dan malam ini bila telah hadir jauh-jauh keluarga Fast dari Jogja ini ya. Datang langsung ke Fast FM. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Iya, apa kabar ini Mas Arsyad? Alhamdulillah. Sehat? Nih. Alhamdulillah. Luar biasa banget ini ya. Gimana perjalanan tadi? Ya, penuh perjuangan. Penuh perjuangan ya ternyata ya. Penuh perjuangan. Jogja, Garjo hampir 3 jam setengah. Hampir 3 ya. jam setengah. Biasanya cuma 1,5. Betul, luar biasa. Luar biasa ini. Harus Demi sabar. Fast FM. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima Demi kasih, Fast terima FM. kasih. Iya, kami ucapkan selamat juga untuk Nugo Internasional ini. Sudah 2 tahun ya, nggak kerasa. Alhamdulillah, Mas. Nggak Alhamdulillah. Tentu ini banyak sekali keluarga Fast yang belum tahu banget ini Nugo Internasional. Tapi ada juga sudah familiar banget sampai gemes. Kenapa gemes? Karena pesan sekarang, wah udah penuh sesak. Iya. Penuh. Nah ini kan bukti bahwasannya Nugo Internasional sudah banyak yang di hati, diminati gitu. Ya. Oke, keluarga Fast bersama dengan Mas Arsyad untuk Bu Menu menyapa edisi malam ini. Kami akan hadirkan untuk Anda dengan tema Nugo Internasional 2 tahun ini. Melayani Anda gitu keluarga Fast ya. Dan kita di malam ini akan lebih tahu lagi, lebih jauh lebih dalam bersama Nugo Internasional. Sejak kapan sih sebenarnya nih Mas Arsyad Nugo Internasional dihadirkan sebagai armada kebanggaan warga Nahdien di PCNU Kabupaten Magelang ini? Lebih tepatnya ya Mas, itu di tahun 2022 bulan Oktober. Ya. Bertepatan dengan Hari Santri. Waktu itu ya. Jadi momen Hari Santri sekaligus dijadikan launching gitu. Habis itu kan tidak lama juga bersamaan dengan 1 abad. 1 abad ya. Makanya memang boomingnya itu dapat. Oh iya betul boomingnya ya. Dapat kita. Wow, 100 tahun ya waktu itu ya. Peringatannya. Jadi boomingnya, waduh saya waktu itu juga, ini kenapa ada logo 100 tahun. Kemudian ada foto Allahyarham Mbak Hashim. Ya, waktu itu happening banget gitu. Happening banget. Ini jadi ada apa gitu kan? Sangat apa ya? Jadi seakan-akan tuh dari PCNU Magelang itu memberikan kado spesial. Ya, tepatnya gitu. Iya. Banyak banget yang mengira seperti itu. Apakah ini memang persembahan dari PCNU Magelang untuk 1 abad NU atau bagaimana? Masih banyak bertanya-tanya seperti itu waktu itu. Waktu itu ya. Dan setelah kita kesini ternyata kita tahu bahwasanya itu base yang dimiliki oleh PCNU Kabupaten Magelang. Ya, salah satu usaha. Keren banget ini ya. Sebenarnya waktu itu ada berapa armada Nugo Internasional ini Mas Arsyad? Jadi pertama kali launching PT Baraga Nugo Internasional itu mengakuisisi ya, bisa dikatakan mengakuisisi dari 2 unit dari Mitra Rahayu, yang mana termasuk salah satu bis yang sangat terkenal di area Bandung dengan kelasnya yang eksekutif. Oke. Seperti itu. Waktu itu jadi posisi bis itu masih di Adiputro Mas. Waktu itu ya. Karena kan terkendala COVID, jadi banyak sekali perusahaan otobus yang memang tidak bisa mengambil unitnya di Adiputro. Oke. Pada akhirnya ada dawuh dari Gustin suruh untuk mencari unit. Alhamdulillah ketemu itu tadi 2 unit pertama untuk
Nugo Internasional itu tadi. Gitu. Waktu launching berarti ada dua ya. Ada dua itu dengan spesifikasi ya bisa dikatakan eksekutif ya. Bisa dikatakan eksekutif. Eksekutif ya. Wah, keren banget ini. Kalau saya lihat pertama kali itu memang ini sasarannya menengah ke atas. Wah. Betul. Oh, gitu ya. Betul. Iya. Iya, oke. Karena memang apa ya Mas, dari livery aja gagah gitu. Betul. Gagah, kemudian apalagi langsung kita waktu itu Gustin memutuskan bahwasanya garasi ada di Jogja. Makanya kita masalah harga ya, masalah harga atau masalah pasaran marketing itu memang pertama kita menyasarnya adalah area Jogja dulu. Area Jogja. Tapi pada akhirnya ya ini dari PCU Magelang untuk warga Magelang juga. Luar biasa. Itu. Oke, harapannya seperti itu. Meskipun nanti harapannya. garasinya di Jogja ya kan? Walaupun garasinya di Jogja, tapi kalau yang memakai warga Magelang pasti ada harga khusus. Ada harga khusus. Jadi memang ada plot-plot tersendiri lah Mas. Kedepannya ada plot-plot tersendiri dan sekarang sudah memang mulai kita praktekkan bahwasanya kalau memang untuk warga Magelang kita ada harga khusus. Ada harga khusus ya. Seperti itu. Begitu. Berarti tentu ada rate-nya kita bermainkan. Oh, ini kelas Mawar atau Melati dulu nih. Betul. Iya, seperti itu. Seperti ada itu rate ya. masing-masing. Ada rate masing-masing gitu. Wah, jadi keluarga Fas jangan khawatir meskipun tadi disampaikan oleh Mas Arsyad rate-nya cukup tinggi, tapi untuk Anda warga Nadine yang ada di Magelang, betul, ada harga spesial. Iya. Oke. Gitu. Yang penasaran itu ketika Nugo Internasional di launching, saya tuh penasaran justru dengan mesinnya ini, Mas. Iya, dia itu menggunakan apa sih bus itu, kemudian cc berapa, fasilitasnya apa gitu. Mungkin bisa kita sampaikan kepada keluarga Fas ini. Siap. Jadi alhamdulillah ya Mas, sedikit perjalanan 2 tahun ini ya. Iya. Dengan berbagai macam, ya pasti namanya perusahaan tuh ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Sampai detik ini alhamdulillah tuh Nugo udah mempunyai 7 unit. 7 unit ya? Wow, udah mantap mempunyai ini. 7 unit dalam kurun waktu selama 2 tahun ya. 2 tahun 7 unit. 2 tahun sudah bisa memiliki armada 7 unit. Oke. Dengan spesifikasi kita itu dari 7 unit mempunyai 5 unit itu bermesinkan Hino RK260 yang mempunyai ruang pacu di angka 7.600 lah cc. Dengan kaki-kaki sudah Airsus semua demi kenyamanan para warga Nahdliyin dan lainnya. Kemudian yang 2 unit terbaru yang kemarin launching di bulan November kalau nggak salah. Baru aja ya berarti? Iya, November tahun kemarin. Oh, tahun kemarin ya? Oke, baru setahun ini. Itu kita memakai mesin Mercedes-Benz 1526 dengan ruang pacu di angka 6.300-an. Seperti itu. Kemudian kalau masalah fasilitas yang kita berikan, kita alhamdulillah udah mempunyai unit-unit yang ada di Nugo itu mempunyai dispenser semuanya. Jadi ketika perjalanan jauh, apalagi ada tiang sepuh sepuh Romo Yai ataupun Gawagis yang ikut itu ketika menginginkan atau ngeresak nih ngopi ataupun ngeteh, kita udah bisa sambil perjalanan sambil ngopi. Oke. Seperti itu. Kemudian toilet di dalam? Oh tidak ya? Karena kenapa kita bukan tidak berani. Kita pernah. Jadi di Nugo 6, Nugo 7 yang launching di bulan November kemarin itu, November 2023 itu Mas, kita sempat memang kita set ada toiletnya, ada smoking roomnya. Tapi ternyata di Jogja pangsa pasarnya ketika kita mempunyai sebuah unit bis yang ada toilet serta smoking area atau smoking roomnya itu ternyata kurang menjual dikarenakan pada akhirnya mengurangi seat, lebih sempit. Ya betul. Pada akhirnya kurang menjual. Akhirnya kita rombak lagi, kita setarakan semua bahwasanya semua Nugo seatnya 50 ya? Seperti itu. Berarti 7-7-nya itu 50 seat? 50 seat. Kecuali ketika ada request untuk dibikin leg rest, sandaran kaki, itu bisa di angka 30, 32 bisa, biar lebih nyaman. Oh, bisa di custom juga toh? Bisa di custom juga kita. Keren. Seperti itu. Biasanya ya trip-trip ke Lombok kembali itu
biasanya minta seat 25 30. Waduh, asik banget ini ya. Biar nyaman ya untuk Biar utamanya nyaman, ya. iya. Oke. Kemudian kita juga udah ada bantal selimut juga. Kemudian udah ada USB charging juga seperti itu. Yeah. Karaoke, full karaoke lah. Full karaoke selama perjalanan. Double screen. Double screen juga. Mantap. Seperti itu. Seperti itu. Ya, kemudian ini kan juga mau ditanyakan dari keluarga Fast di 0815-7870940. Silakan untuk Anda keluarga Fast bisa tanya langsung bersama dengan Mas Arsyad ini ya. Di mana malam ini kita akan hadirkan untuk Anda keluarga Fast terkait dengan Nugo Internasional. Ini sudah 2 tahun mengaspal melayani Anda, sudah traveling kemana-mana ya, melayani warga Nahdien untuk berwisata religi. Nah, ini kan kalau kita kenal Nugo Internasional ini kan sedikit identik banget ya, identik dengan warga Nahdien gitu. Tapi di luar itu boleh kan secara umum siapa saja yang mau pesan? Oke. Ini sedikit cerita lucu ya Mas. Sedikit cerita lucu ini. Iya. Jadi di bulan Desember 2023 kalau nggak salah. Oke. Itu kan memang Nugo Internasional itu identik dengan pertama warga Nahdien, kemudian pasti orangnya Muslim dong. Betul. Iya, organisasi Muslim ya. Iya, waktu itu tiba-tiba ada mas-mas, saya juga nggak tahu bahwa ternyata dia tuh non. Saya juga belum tahu, orangnya juga ramah banget, ramah sekali. Juga salam dan lain-lain. Tanya harga, Mas tujuan ke sini bla 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 bla. Waktu itu jemputannya Semarang. Oke. Dari Semarang, Bandara Semarang dibawa ke Jogja. Saya lihat randonnya kok ada Gua Marianya ini. Gitu. Iya kan. Saya kaget, Mas maaf sebelumnya, ini bawa rombongan apa Mas? Oh ini bawa rombongan, kalau di apa non namanya suster ya. Oke, ya, suster. Tanpa ngesot ya. Maaf. Iya, tanpa ngesot suster. Karena duduk manis di Nugo. Dan saya kaget. Pertama si masnya ini bilang, Mas ini boleh nggak dipakai untuk acara non? Oh boleh saja, silakan. Wah luar biasa. Maksudnya perlu kita tutup nggak? Takutnya nanti memang dari Nugo ada brandingnya. Ada syarat tertentu ketika memang mau dipakai orang non. Enggak Mas, kita profesional aja. Iya kan. Jadi jangan sampai cuma gara-gara yang pakai non pada akhirnya kita tidak bisa berbisnis dengan baik. Betul. Kan seperti itu ya Mas ya. Setuju ini. Waktu itu makanya ya udah, itu pertama kali Nugo dipakai oleh non Islam untuk ziarah non. Tapi kan temanya tetap sama ya Mas, ziarah. Betul kan? Wisata religi. Betul, wisata religi. Itu pertama kali. Pada akhirnya sampai detik ini suster-suster yang ada di area Jogja itu langganan dengan Nugo. Luar biasa ya. Itu salah satu cerita lucu. Ya. Seperti itu. Jadi memang satu service itu memang tidak mengenal apapun itu. Kita tidak mengenal apapun. Betul. Jadi mau warga non, bukan non Muslim ya ini, bukan non Muslim. Kemudian bukan dari Nahdien, silakan. Silakan, siapa saja. Siapa saja silakan. Kita welcome lah. Welcome, kita welcome. Juga 2 hari yang lalu lah. Kita dipakai oleh UMY. Oh gitu. UMY sama UAD. Padahal cenderungnya kan mohon maaf orang Muhammadiyah. Tapi ya udah silakan. Ini dari NU untuk warga Indonesia. Bukan untuk Nahdien, bukan ya? Bukan ya. Tapi lebih universal untuk warga Indonesia. Warga Indonesia. Ini benar-benar Nugo Internasional bisa memberikan satu layanan yang rahmatan lil alamin ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya salut banget untuk Nugo, meskipun basically dari Nahdien, dari NU, tetapi ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Bahkan dari keyakinan siapa saja. Iya. Asalkan nggak pinjam Nugo untuk pesta miras itu nggak boleh. Jangan sampai gitu ya. Oke, beda lagi itu. Baik, menarik sekali nih. Oke, Mas Arsyad, kalau tadi sudah disampaikan fasilitas yang ditawarkan oleh Nugo kepada para pelanggan itu. Nah, kalau kita bicara tadi sheet kembali ke kursi. Iya, kursi. Ini beda nggak sih kalau di custom sama dengan yang standar gitu harganya? Oh ya, jadi memang ada perbedaan ya Mas. Memang sengaja kita bedakan dikarenakan itu semata-mata kenapa harga lebih mahal. Karena kita juga ada upah untuk para kru kita yang membongkar dan memasang itu tadi.
Jadi kan kita nggak mungkin tidak memberikan mereka upah ya. Seperti itu. Jadi makanya seperti halnya ketika kita katakanlah beli tiket wisata. Ada wisata katakanlah sekarang yang lagi booming itu di mana ya? Di Batu Malang. Di Jatim Park ya. Jatim Park itu kan juga ada kelas-kelasnya, tiket kelas A, kelas B, kelas C. Nah, begitupun di Nugo. Kita juga bisa memberikan layanan yang lebih, misalkan full leg grass. Di angka seatnya katakanlah 25 ataupun 22 biar lebih longgar. Itu kita bisa, tapi memang ada harga yang lebih mahal. Tapi juga mahalnya nggak kebangetan sih, masih bisa dinego. Masih bisa nego. Iya kan, gitu masih ya. bisa dinego seperti itu. Oke, jadi semua tarif yang ada di Nugo Internasional itu bisa tetap dibicarakan dong ya, dikomunikasikan ya. Bisa, bukan berarti kemudian katakanlah Mas tujuan ini 3 juta terus nggak bisa dinego, enggak. Begitu. Yang penting fair aja. Oke, 1 juta boleh, bannya 2 lepas. Nggak jadi jalan Nggak nanti. jadi jalan. Oke. Tapi harga-harga yang diformulasikan dari tim Nugo Internasional itu apakah juga include dari TL-nya? Itu nanti beda lagi Mas. Beda ya? Jadi gini, biasanya sebuah perusahaan otobus yang khususnya di PT Baraga Nugo Internasional itu kita pertama akan menawarkan bahwasanya harga ini belum termasuk tol parkir dan tips kru. Seperti itu. Tapi memang sekarang ini alhamdulillah banyak sekali warga Nahdliyin khususnya Magelang dan sekitarnya. Mereka tidak mau ribet Mas. Jadi apa ya? Pokoknya aku maunya iya tinggal duduk aja Mas. Betul. Yang ngurusin parkir ya juga kru kita, yang ngurusin tol kemudian tips kru. Jadi biar jamaah itu tinggal naik. Katakanlah memang mau beri rokok pada kru ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Jadi nanti yang ngurusin parkir juga dari pihak kita itu juga ada. Ada juga yang memang menginginkan Mas kalian dong pesenin makan 3 kali atau 2 kali, itu juga banyak. Makanya ada plot-plot masing-masing. Ketika memang ada tamu yang menginginkan full paket, kita siap. Tapi kalau memang ada hanya menginginkan bisnya saja, kita juga siap. Berarti di sini kita garis bawahi bahwasanya Nugo Internasional itu bukan hanya menyediakan armadanya saja, betul, tapi juga bisa melayani bahkan sesuai dengan kebutuhan para jamaah. Iya. Sampean inginnya apa? Kami bisa. Kita siap. Waduh, luar biasa ya. Bahkan sampai dengan tiketing tujuan wisata, hotel bahkan bisa ya? Bisa semuanya. Bisa. Besok Desember ini, Desember itu kita dapat orderan dari MAL Bayan Majenang. Itu 5 unit ke Bali, itu semua full yang handle kita, mulai dari makan, TL dari Majenang ke Bali, kemudian TL di Balinya juga ada TL khusus ya. Kita yang menyediakan kita, kemudian fotografer, kemudian hotelnya juga yang menyediakan kita. Begitu. Wah, paket komplit dong. Paket komplit. Nugo Internasional ini ya luar biasa banget. Ada bironya sendiri juga di situ. Iya, bukan biro jodoh loh Mas ya. Bukan biro jodohnya. Biro rezeki aja. Biro rezeki aja. Itu. Mas Arsyad, ini kan jadi sebuah pertanyaan juga ketika tadi bus dengan mesin Hino, mesin Mercedes. Itu kan sangat-sangat nyaman ya. Tetapi kalau tidak didukung dengan seorang driver yang profesional, itu bagaimana ini? Kira-kira di bagi mereka, driver yang ada di Nugo Internasional sudah punya lisensi atau belum ini? Jadi saya tambah ya Mas ya. Nggak cuma didukung oleh driver yang profesional, tapi juga didukung oleh montir atau mekanik yang stay di garasi. Dan dia rajin atau punya jadwal tersendiri untuk maintenance rutin. Seperti itu. Jadi kalau di Nugo itu alhamdulillahnya Mas, alhamdulillahnya semua driver udah mempunyai lisensi masing-masing. Kemudian itu masuknya ke peraturan ya, ke peraturan yang ketika kita menerima driver sama co-driver. Jadi memang ketika di Nugo itu mungkin peraturannya tidak sama dengan PO yang lain. Punya SOP sendiri. Iya, yang unik ya. Mungkin kita ulik ini ya. Iya, mungkin unik. Jadi di Nugo itu ketika ada driver baru itu memang biasanya tidak langsung kita suruh driver bis, Mas. Tapi nyuci bis dulu. Kebanyakan seperti itu yang saya ketahui. Jadi ketika ada driver masuk itu walaupun dia pengalamannya banyak, kita nggak melihat itu, tapi kita melihat sopan santunnya karena kita lebih banyak
melayani para kiai Oh, betul. dan betul, ziarah. betul. Otomatis kita butuh driver yang memang bisa sabar, bisa Attitude-nya meraya, bagus. attitude-nya bagus. Jadi kita ngetesnya ketika dia seorang driver profesional tapi mau nggak dia nyuci bis. Oke. Seperti itu. Wah, kalau nggak kena mental ya nggak masuk dong. Iya, nggak masuk dong. Kemudian apa Seperti lagi? itu. Kemudian memang minimal pengalaman memang 2 tahun minimal pengalaman. Kalaupun baru 1 tahun biasanya tetap kita terima, tapi tidak langsung mendapatkan batangan atau mendapatkan unit. Oke. Pasti sebagai driver cadangan. Seperti itu. Itu ya salah satu syaratnya sih. Dan harus Islam. Harus Muslim ya. Harus Muslim. Begitu. Selama ini paling jauh kemana ini untuk Nugo Internasional ini melayani para pelanggannya? Paling jauh ya Mas. Paling jauh itu kemarin jemputan Bengkulu Mas. Oke. Harus menyeberang dong. Iya, nyebrang. Oke. Jemputan Bengkulu itu kita perjalanan ke sana jemput itu 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Waduh. 3 hari 2 malam Bengkulu. Untuk tujuan? Wali Songo. Oh, Wali Songo. Plus Bangkalan. Masya Allah. Terus berapa ini total? Berapa hari itu? Itu kemarin anak-anak berangkat keluar garasi ya. Iya. Keluar garasi itu kemudian sampai masuk garasi lagi di angka 13 harian. Oke. Pulang 13 pergi. hari ya. Itu Bengkulu, kemudian Jambi juga pernah. Oke. Jambi pernah, kemudian Lombok juga pernah. Lombok itu kemarin bawa tim Yamaha Mas. Jadi kita jemput ke Jakarta, dibawa ke Lombok itu hanya untuk jemput tim Yamaha untuk balapan di Mandalika. Wow, istimewa. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ya, Mas, untuk memberikan safety dan juga satu sistem yang baik gitu. Nugo juga dilengkapi dengan CCTV dan juga pelacak gitu atau seperti apa untuk memantau bagaimana driver ini biar terpantau nih. Kalau ngantuk ya harus bagaimana dan seperti apa itu. Oke. Jadi salah satu sistem untuk demi keamanan ya, salah satu keamanan. Semua bis Nugo itu salah satunya dilengkapi oleh APAR ya. Oke, pertama pemadam ya. APAR, pemadam kelaparan. Kelaparan keburjunan nanti. Ya, dilengkapi oleh APAR. Oke. Terus ada safety belt-nya juga, setiap seat itu ada safety belt-nya juga. Kemudian semua unit Nugo itu memang nggak ada CCTV-nya, tapi kita kasih GPS. Oke, GPS ya. Di mana GPS itu terpantau oleh saya sebagai manajer operasional, kemudian oleh Pak Direktur kita, Mas Ibnu Khaldun. Jadi itu nanti akan melacak kecepatan, kemudian posisi unit ada di mana, kemudian konsumsi bahan bakar, kemudian lama dia berhenti itu berapa. Jadi misalkan dia parkir, kadang kalau parkir lama kan kita ada rasa di mana, ini kenapa kok parkirnya lama banget, jangan-jangan trouble. Makanya langsung kita cek. Nama itu. Kemudian di GPS ini itu ada batas kecepatan. Ketika nanti bis Nugo itu melampaui batas kecepatan, otomatis GPS yang ada di HP saya sama di HP-nya Pak Direktur itu akan bunyi. Oh gitu. Ketika ada overspeed ya. Overspeed akan bunyi. Kemudian juga di bis itu juga akan bunyi juga. Jadi ketika katakan biasanya di angka 110, 115 itu udah didit. Oh gitu. Iya. Waduh. Itu baru segitu ya. Baru segitu. Kita pengennya juga di angka 200 dong. Iya, kayak jet ya, cumi-cumi darat nanti jadinya. Cumi-cumi darat. Itu salah satu yang kita tekankan kepada kru, kepada unit kita supaya tidak lepas kontrol ya Mas jatuhnya. Karena kadang memang ada beberapa kru kita yang masih muda, takutnya kalau tidak kita dukung dengan sistem yang bagus, takutnya dia lepas kontrol. Iya, sepakat itu. Kayak gitu. Begitu. Wah, berarti tugas Mas Arsyad ini luar biasa ini ya, keluarga Fas ya. Karena beliau juga memantau di mana itu kendaraan keluar garasi, berarti beliau juga jangan sampai terlena itu. Iya. Jadi kadang mungkin ya kalau bahasanya anak-anak garasi bis itu bis metu ki seneng. Itu bagi para investor atau bagi para pemilik. Iya kan. Tapi bagi para manajer operasional itu deg-degan. Karena harus mengontrol semua GPS itu ada di mana, Kemudian juga harus mengontrol jadwalnya. Aduh, ini buat jadwal besok
waktunya nyanda atau enggak nih. Iya. Seperti itu. Oke, jadi harus standby terus ya. Standby terus. Begitu. Pernah nggak sih Mas ketika ada kredit jadwal gitu? Bagaimana mengatasinya? Artinya ini orderan banyak ini. Ya. Gimana sih cara men-schedule yang baik gitu? Itu saya pernah Mas, ini cerita dulu ya Mas ya. Cerita lucu. Saya seneng cerita nabi-nabi juga. Yang penting jangan cerita itu ya. Oke, siap. Sampai jam 3 lah. Cerita jadi gini Mas. Yeah. Mungkin memang ya terkadang manusia ada kesalahan ya Mas, kurang teliti. Yeah. Saya pernah menjadwal waktu itu dipakai oleh Yai Sabar Secang itu. Memang harusnya nugo semua ceritanya. Memang harusnya nugo semua. Tapi ternyata memang ada perhitungan saya yang meleset. Pada akhirnya ada yang waktunya tidak cukup untuk mengejar jadwalnya Yai Sabar ini. Akhirnya kita ganti oleh bis yang memang SOP-nya dan speknya sama dengan nugo. Tapi mungkin karena Yai Sabar itu udah fanatik banget ya dengan nugo, wah kecewanya minta ampun. Itu menjadi salah satu gitu. Oh ternyata kita nggak bisa nih ketika memang tamu itu sudah pengennya pakai nugo, tapi kita ganti oleh unit lain karena waktunya tidak nutut atau tidak cukup. Meskipun spek sama, ya tetap tidak mau. Saya maunya nugo Mas. Ini berarti tantangan nambah 10 unit lagi Mas. Ya. Amin. Nah kembali ke pertanyaan itu tadi ya Mas. Tapi jadi memang setiap ketika ada customer yang tanya tujuan, pasti akan kita arahkan dulu. Dan pasti kita akan sampaikan bahwasanya ini nanti pemakaian maksimal sampai jam ini ya Bu atau Pak. Tapi bukan berarti kita terus ngoyak-ngoyak, enggak. Karena kita memang setelahnya udah ada jadwal seperti itu. Jadi memang harus kita cross check lagi kepada customer kita. Kalau memang sudah ada rundownnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, kita tawarkan biar nanti jamaah itu bisa tertib dan kita juga bisa melayani jamaah yang lain. Seperti itu ya. Baik, tetap kenyamanan harus diutamakan. Iya. Jadi memang di Nugo itu terkenal krunya tidak pernah nyusu-nyusu Mas. Oh gitu, ngeteh. Oh maksudnya sama ngopi. Oh sama ngopi ya. Sama nyikut. Oke begitu ya. Ya seperti itu. Oke, jadi terasa banget dilayaninya ya. Iya. Dan itu yang bikin orang balik lagi itu mungkin. Balik lagi seperti itu. Jadi memang di Nugo itu alhamdulillahnya dan anak-anak itu kayak ya udah ada tamu di setiap makom. Biasanya kok jamaah ziarah itu juga ada yang 1 jam, tapi ada yang satu makom tuh 2 jam. Itu banyak sekali. Dan anak-anak los, dah biarkan aja. Yang penting waktunya kok masih cukup, los. Oke. Gitu. Tapi tetap ada sedikit warning juga. Iya, kan? Sedikit warning. Karena kan kita sebelum berangkat juga pasti udah ada SPJ Mas. Surat perintah jalan, pemakaian tanggal ini sampai tanggal ini, tujuan ini. Otomatis anak-anak kru itu udah bisa berpikir untuk ngira-ngira. Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu seperti itu. Begitu. Baik. Ya, Mas Arsad, kita sampai juga di penghujung acara. Oke. Kita terasa ini harusnya kita harus full ya. Tapi karena kemakan di jalan. Makan di jalan, maaf banget ya Mas ya Allah. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan yang terakhir ini, kemanakah para pelanggan ini ketika menginginkan Nugo sebagai teman perjalanannya? Oke, jadi caranya atau alurnya untuk tanya jadwal atau tanya harga itu bisa ke nomor 0813 2022 1926. Nomornya cantik loh Mas itu. Gitu. 0813 2022 itu kan 2002. Tahun lahirnya Nugo. Oh, 1926 adalah tahun lahirnya Nahdlatul Ulama. Mantap. Jadi gampang. Jadi bisa via itu, via WA. Kalau enggak bisa langsung datang ke garasi kita yang ada di Jogja, itu ada di Jejeran ya. Langsung bisa dicari di Google atau di Chrome, itu ada Nugo Internasional, garasinya di mana ada. Kalau yang warga Magelang katakanlah mau ke Jogja kejauhan, itu bisa langsung ke kantor sekretariat PCNU Magelang. Nanti bisa ketemu dengan Pak Wawan. Seperti itu. Begitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, ini kan sampai 2024 sudah hampir di penghujung tahun kan? Betul.
Nah, sementara 2025 juga sudah hampir di depan mata. Bagaimana jadwal terdekat ini? Apakah sudah padat atau? Alhamdulillah sampai Januari sudah padat. Alhamdulillah Januari sampai padat. Yeah. Jadi mungkin bagi para pendengar Fast FM ya, yang mungkin juga para mania Nugo, saya kasih info saja kalau memang menginginkan Nugo untuk teman perjalanan para Nugo mania atau para pendengar Fast FM yang setia ini, coba saya sarankan jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari lagi, tapi jauh-jauh bulan. Bulan ya? Iya, jauh-jauh bulan. Supaya para Nugomania, para pendengar Fast FM yang setia ini bisa memilih unit. Takutnya nanti kalau terlalu mepet tidak bisa memilih unit. Seperti itu. Walaupun semuanya unit yang ada di Nugo itu sama. Dan pelayanan juga sama. Tapi kalau memang menginginkan untuk bisa memilih unit, lebih baik jauh-jauh bulan. 7 bulan ya. Oke, masalah harga tetap bisa dinego. Bisa dinego. Bisa. Jangan takut, pokoknya adanya katakanlah maksimal urunan jamaah berapa, sampaikan saja. Jadi jangan takut. Jangan malu, jangan takut. Gitu. Adminnya Nugo lemah lembut. Lemah lembut ya. Iya. Asalkan bawa kopi dan gula. Betul. Syukur-syukur kalau mau nego langsung ke garasi itu lebih enak. Oh gitu. 24 jam. Masya Allah, luar biasa sekali. 24 jam. Gitu Mas Arsyad. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Dan sebenarnya kita mau ngobrol bahas sampai ya sambil curhat sampai jam 3 sore pagi lah ya. Tapi sayang sekali karena alokasi waktu terbatas ya. Saya mohon maaf juga ini Mas. Terima kasih juga untuk pemirsa PCNU Kabupaten Magelang yang sudah menyaksikan di YouTube channel. Mohon maaf juga untuk keluarga Fast malam ini yang sudah bertanya. Sebenarnya banyak sekali di 081578700940. Mohon maaf karena kita juga fokus dengan Mas Arsyad. Pertanyaan Anda disimpan. Kalau ada yang terkait dengan Nugo Internasional, kami akan menyampaikan langsung bersama dengan Mas Arsyad selaku manajer operasional Nugo Internasional. Dan untuk keluarga Fast sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyimak Bu Menu Menyapa untuk edisi malam ini. Masih didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, Newmart, Klinik NU, dan Bakdo. Serta terima kasih juga untuk tim dari YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang. Akhirnya dari Jalan KH Masyari nomor 7 Bagutan Tegerja Magelang, saya Dimas Putra bersama dengan Mas Arsyad Yudhatama untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.